Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Berita-berita seputar Magelang sudah siap saya sampaikan untuk Anda. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Warga Magelang, wali kota enggan berkomentar mengenai langkah yang akan diambil pihaknya tentang laporan seorang warga Karanggading dengan tuduhan dugaan pemalsuan surat keputusan tentang pembentukan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkot Magelang. Beliau mengaku hanya memikirkan hal positif yang bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan kota dan hanya diam ketika ditanya kemungkinan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi kasus tersebut. Sementara itu, jaringan terorisme disinyalir akan kembali meledakkan lokasi wisata Candi Borobudur. Sasaran ini sengaja dipilih karena candi terbesar di Indonesia tersebut merupakan simbol masyarakat dunia. Hal ini didasarkan pada data-data intelijen TNI AD yang berhasil mengungkapkan gerakan-gerakan yang mengarah pada rencana kegiatan aksi teror di Candi Borobudur. Warga Magelang, penolakan warga Dusun Gempol, Jumoyo Salam untuk direlokasi dan enggan menempati hunian tetap dianggap dingin oleh Pemkab. Pemkab berpendapat relokasi merupakan pilihan dan bukan kewajiban bagi warga yang rumahnya rusak terkena lahar dingin Merapi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengatakan pihaknya tidak menyuruh dan tidak melarang. Yang terpenting pihaknya sudah menyampaikan yang terbaik ke warga. Beralih ke berita seputar kecelakaan lalu lintas. Warga Magelang diduga kelebihan muatan, sebuah truk berisi tebu terguling di tikungan pertigaan Japunan Mertoyudan. Akibatnya, truk menimpa sebuah sepeda motor dan sebuah becak motor. Selain itu, truk juga menimpa teras rumah yang digunakan pemiliknya untuk berjualan gorengan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kondisi becak dan motor rusak berat, sementara sekitar TKP mengalami rusak ringan. Menurut supir, kondisi jalan yang menikung menyebabkan muatan tebu bergeser dan berat sebelah. Akibatnya, truk oleng dan terguling. Warga Magelang, Raperda Benda atau Bangunan Cagar Budaya Kota sudah masuk Pansus 7 Dewan Kota Magelang. Namun para pemerhati cagar budaya menilai draft yang diajukan hanya menyalin dan data yang dimiliki tidak relevan. Dalam rapat dengar pendapat Pansus 7, hampir 90% isinya sama dengan Undang-Undang Cagar Budaya, baik pasal maupun ayat-ayatnya. Hal ini dinilai menunjukkan ketidakseriusan Pemkot melindungi bangunan bersejarah di kota ini. Warga Magelang, tidak lama lagi stadion baru di kabupaten akan dibangun. Hal ini menyusul ditetapkannya pemenang tender PT Budi Dutamas dari Semarang. Karena pemenang lelang sudah diumumkan, pembangunan stadion bisa segera dimulai. Nilai proyek ini mencapai 10,7 miliar dan pengerjaan tahap awal akan dimulai minggu-minggu ini. Sementara itu, besaran UMK yang diusulkan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jateng naik sebesar 7,71% dari tahun ini. Kenaikan tersebut sengaja diusulkan karena diprediksi tahun depan akan terjadi kenaikan harga beberapa kebutuhan masyarakat, terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga tarif dasar listrik dan harga BBM. Warga Magelang, masih banyaknya warga yang belum mengetahui tentang prosedur penanggulangan dan pemadaman kebakaran mendorong UPT Pencegahan Pemadaman Kebakaran Kabupaten menggelar pelatihan bersama. Kegiatan ini bertujuan memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya kebakaran. Pelatihan digelar di 4 tempat, yaitu Kecamatan Mertoyudan, Borobudur, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar, serta Kantor SAR. Warga Magelang, Kajari Mungkit yang baru berjanji akan langsung bekerja keras menyelesaikan kasus yang ditinggalkan oleh Kajari sebelumnya. Hingga saat ini, masih ada 8 dari 13 kasus yang belum tuntas ditangani Kajari Mungkit. Pihaknya juga mengaku akan mempelajari terlebih dahulu kasus-kasus yang belum tuntas tersebut. Masih terus kami sampaikan berita-berita seputar Magelang untuk Anda di Magelang hari ini. Dan langsung saja kita menuju ke berita terakhir. Warga Magelang, desain pembangunan 2 pasar di kabupaten yang terbakar beberapa waktu lalu akan dibuat berbeda. Pembangunan Pasar Talun dan Pasar Bandungan akan dibuat modern tradisional. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten menyatakan nantinya bangunan pasar akan lebih modern, namun barang-barang yang dijual masih tetap barang tradisional. Konsep ini dipilih agar pasar kelihatan indah, rapi, bersih, dan tertata sehingga diharapkan bisa menyedot pengunjung. Demikian berita seputar Magelang yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.